Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Basirah. 36 ya? Hmm. Masih belum beranjak dari separuh akhir ayat pertama Fatihah, yaitu Ar-Rahman. Maha Pengasih. Sebelum masuk kepada pembahasan Allah Maha Rahman yang menjadi dasar wujudnya alam semesta dan terwujudnya kinerja Asmaul Husna, kami masuk terlebih dahulu di berbagai status manusia untuk lebih memahami nantinya ketika masuk ke berbagai status Allah SWT Maha Rahman. Jadi manusia ini memiliki berbagai status, lebih dari satu status. Yang jelas hamba Allah SWT, seseorang yang menjadi hamba Allah SWT tidak akan lepas dari statusnya sebagai kepala keluarga, mengepalai keluarganya, mengayomi, menafkahi, mendidiknya, mengaturnya ke jalan yang benar, membimbingnya agar kenal Allah. Tidak hanya kenal fulus, tidak hanya kenal urusan dunia, orang yang nggak kenal Allah nampaknya biasa-biasa saja itu. Yang penting udah kenal namanya, sholat, istiqomah, itu udah nggak cukup lah mereka. Padahal Allah itu harus dikenali dengan sebenar-benarnya, bukan hanya sebatas nama. Itu tugas daripada kepala keluarga. Selain dari tugas jadi kepala keluarga, ada kemungkinan untuk mempunyai status yang lain, seperti umpamanya kepala desa yang mengayomi rakyatnya, lindungi, mensejahterakan rakyatnya, bukan mensejahterakan dirinya. Bisa pula mempunyai status yang lain, seperti pengelola pondok, mengayomi santrinya, mendidik santrinya, membimbing santrinya berakhlak mulia. Selalunya akhlak mulia itu setelah santri-santrinya diberi pemahaman dengan sebenar-benarnya siapa itu Allah, bukan hanya kita nama. Kemudian dia mungkin punya status yang lain seperti penyantun, dermawan, menyantuni jompo-jompo, janda-janda, anak yatim, dan lain sebagainya, atau siapa saja yang perlu disantuni. Jadi manusia saja itu bisa lebih dari satu statusnya. Terus bagaimana dengan Allah SWT? Statusnya yang tercatat saja Allah SWT itu 99 status nama sifat dengan kata lain, sebagai Ar-Rahman, Al-Khaliq, Al-Muhaimin. Banyak statusnya Allah SWT itu di luar yang 99 itu. Ketika
Allah berstatus Khalik, menciptakan alam semesta ini, menciptakan segala peristiwa, itu atas dasar apa? Atas dasar apa, Pak Tarif? Atas dasar rahmatnya, atas dasar mahabbahnya. Karena atas dasar mahabbahnya, maka Allah SWT itu menyayangi semua makhluknya tanpa pilih. Apa dia itu kafir, muslim, durhaka. Alhasil, sifat Ar-Rahman ini, nama sifat Ar-Rahman ini adalah mendasari semua nama-nama sifat 99 itu. Menciptakan karena rahmat Allah, mahabbah. Ketika menciptakan diri ini, jasmani rohani sudah ready, kan sudah diciptakan. Ada Allah itu pasti melibatkan sesuatu yang lain. Apa itu Al-Muhaimin? Memelihara. Maha memelihara. Dipelihara ini, tidak dibiarkan begitu saja. Itu pun atas dasar rahmatan, mahabbah, ulas. Apakah cukup dengan status Al-Muhaimin? Dah, ada status yang lain yang dilibatkan. Apa itu? Ar-Razzaq. Ar-Razzaq yang menjatah rezeki mereka. Apakah hanya cukup? Dan Ar-Razzaq ini tentunya Allah memberi rezeki atas dasar apa? Rahmatan. Jadi Ar-Rahman ini adalah terkandung dalam semua sifat. Kalau setelah itu, apakah cukup hanya Ar-Razzaq? Dah, masih melibatkan lain, Mbak. Bahkan lebih dari 29 status. Al-Wahhab. Allah itu memberi sebuah karunia kehormatan untuk berpikir dan antara lain. Jadi tidak cukup hanya Al-Wahhab. Allah melibatkan satu yang lain. Assalam, kesejahteraan. Untuk disejahterakan, tidak pandang bulu, tapi atas dasar rahmatnya, rahmatan dan lain. Apakah cukup dengan salam? Al-Mu'min. Apa itu? Allah memberi rasa aman kepada orang yang dibeki bintang 3 aja merasa aman. Yang dibarengi orang tuanya aja merasa aman. Masa Allah yang tak pernah berpisah, setiap saat mengaktifkan organ tubuh diri ini, tidak akan merasa aman? Apakah cukup hanya dengan Al-Mu'min? Al-Aziz. Allah melibatkan statusnya sebagai apa? Al-Aziz, Maha Mulia. Allah memuliakan hambanya selama hambanya ini mau memuliakan orang yang lain, sesamanya. Apakah cukup dengan itu? Al-Bari'u. Nah, ini Al-Bari ini apa artinya Al-Bari'u? Pak Tarif? Yang menciptakan sesuatu dari tiada menjadi ada. Kemudian satu Al-Musawwiru, Allah itu ahli desain. Jadi sebelum ini semua terjadi didesain dulu. Ini selnya dititipkan Nabi Adam terus sampai nenek moyang sampai ayah kita itu tidak tertukar. Kemudian jasadnya didesain apa? Laki atau perempuan. Terus nasibnya bagus apa tidak? Ini pencoleng apa tidak? Allah itu mengetahui si pula ini nanti akan memilih menjadi pencoleng, akan memilih neraka, terbukti dia itu apa? Ahli maksiat. Itu semua ditulis Allah setelah dinilai gitu. Bukan Allah ini diktator gara-gara dirinya tukang penentu. Gak. Kita ini diberi pemilihan. Inilah
pemahaman daripada al-asmaul husna. Orang yang nggak paham al-asmaul husna, ya tahu hanya Allah saja sebagai nama. Paham ya? Terus status yang lain al-Ghaffar, at-Tawwab. Di sini mana? Allah bertobat dulu, kemudian Allah menerima taubatnya, atau bagaimana? Allah menetapkan dirinya sebagai rahmatan, menetapkan dirinya menerima taubat hambanya sebelum hambanya bertobat. Allah menetapkan dirinya menerima taubat hambanya agar hambanya apa? Bertaubat. Allah mengalirkan, menyiapkan rahmatnya agar diri ini bisa sholat. Bukan sholat baru dikasih rahmat. Rahmat dulu. Rahmat dulu beda dengan manusia. Makanya dalam Al-Quran, summa ta'abah alaihim liyutubu. Jadi Allah menyatakan dirinya sebagai tawab, penerima taubat. Liyutubu, agar apa? Agar mereka itu bertaubat. Ini ayat hakikat ini. Kalau kata orang syariat, janganlah berdosa dulu, bertobat dulu baru diterima. Berdosa dulu, minta ampunan dulu, minta ampunan baru diampuni. Itu maksudnya. Kalau hakikat enggak. Ini senada dengan araftu rabbi bi rabbi, kata saya ini kenal Allah karena Allah mengenalkan dirinya kepadaku. Bagi orang syariat bingung. Tapi dalam hakikat pasti Allah menggerakkan segenap ahli untuk paham akan dirinya dengan sebenar-benarnya. Walaupun lewat pembimbing, karena Sayyidina Ali digerakkan untuk dekat Nabi Muhammad, contoh. Atau sampian didekat dengan pembimbing. Digerakkan oleh Allah. Setelah dibimbing barulah paham Allah. Itu semuanya ada hakikatnya Allah lah yang mengenalkan dirinya kepada hambanya. As-Sami'ul Basir, Al-Qadir, Al-Murid, Al-Alim, Al-Hayy, As-Sami', Al-Basir, Al-Mutakallim. Itu semua nama sifat. Jadi Allah melibatkan dirinya dengan statusnya sebagai sifat ma'nawiyah. Nama sifat ma'nawiyah itu apa? Ada 7. Qadir sifatnya qudratun, Murid sifatnya iradah. Nah, sifat iradah ma'ani ini dipinjamkan sama kita. Ketika kita punya kudrah, yang qadir bukan kita tapi qadir, nama sifatnya kok. Ketika kita punya agenda, bukan kita yang murid tapi Allah yang murid, yang punya agenda. Ketika kita berilmu, bukan kita yang berilmu tapi alim, Allah yang maha alim. Begitu seterusnya. Allah melibatkan. Itu semua atas nama rahmatnya, atas dasar rahmatnya. Kurang enak ya apa kita ini? Dirahmati dari semenjak janin, dari semenjak sebelum janin jadi sel campur dengan sperma jadilah janin. Ketika dalam janin kita diapain? Dirawat sama Allah SWT, dipelihara. Allah itu latif. Apa latif? Mahalus. Bagaimana Allah itu membuat pembuluh darah dalam janin yang cukup kecil, kemudian saraf otak sudah disiapkan oleh Allah sejak janin. Saraf otak itu sekitar 100 miliar, belum sel darahnya 40.000 triliun, itu sudah disiapkan. Itu hal-hal yang halus. Kemudian diberi sebelum lahir sudah diberi pendengaran, diberi basar. Itu hal-hal yang latif. Kemudian Allah melibatkan Al-Khabir, statusnya bernama Al-Khabir. Apa itu Al-Khabir? Yang mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun. Bahkan selembut-lembutnya. Dan kata lain yang berkaitan dengan hakikat, realita. Kita ini manusia taunya zahir. Aku yang bekerja. Aku yang nandur padi.
Aku yang hebat, aku yang pidato. Tapi Allah Khabir paham. Ini orang udah paham enggak kalau saya yang sebenarnya? Itu Al-Khabir. Kemudian melibatkan An-Nur. Apa itu An-Nur? Maha Nur, Maha Energi yang mentenagai diri kita, yang memberi energi kita ini. Sehingga kita apa? Bisa beraktivitas dengan adanya energi. Energi itu muhit. Itu juga sudah melibatkan Al-Muhit sekaligus. Meliputi energi ini. Dari ujung kuku sampai ujung rambut. Itu Al-Muhit. Jadi statusnya Allah ini banyak melebur, bersatu, menjadi satu kesatuan, saling melengkapi. Ya, saling melengkapi. Jadi Al-Asmaul Husna itu bukan sekadar dilakukan, tapi dialami. Dialami. Kalau sudah dialami, dirasakan dengan kata lain, itu baru berasa kata Raja Kerta. Baru berasa. Dan itu ada dua jalan untuk merasakan itu. Tirakat, riyadah, full riyadah. Baru Allah menurunkan pemahamannya, laduni dan kata lain, ilmu ladun. Tapi belum tentu. Ya sama aja, walaupun juga dibimbing, belum tentu paham. Udah bertahun-tahun gak paham-paham. Gak paham-paham. Jadi jangan mengandalkan otak. Jangan mengandalkan fisik, kejeniusan, karena sudah melalap berbagai kitab. Bukan itu. Kita ini harus terus connect dengan Allah SWT. Karena Allah SWT tanpa jeda setiap saat Allah itu mengaktifkan basar kita, mengaktifkan jantung kita, mengaktifkan telinga kita, mengaktifkan liver kita. Kemudian kita cuek. Manusia saja mempunyai banyak status. Satu contoh saja, penyantun. Hormatnya bukan main kepada penyantun itu. Aku dijatah sekian setiap tahun, setiap bulan, setiap hari. Aku dirahmani, aku diwelasi. Tapi ketika Allah mewalasi, cuek. Allah itu mewalasi setiap saat. Allah itu mewalasi setiap saat. Setiap jantung ini berdetak, setiap nafas ini keluar masuk. Itu yang ngertikan siapa? Dan itu harus dirasakan saat jantung berdetak, saat nafas keluar masuk, harus dirasakan, disadari. Itulah bentuk syukur namanya. Syukur itu adalah kesadaran. Makanya mustajab. Orang yang berdoa atas dasar kesadaran itu mustajab. Sholat tidak atas kesadaran, hanya mulut komat kamit, tenaga gerak-gerik, tapi nggak sadar kalau energi yang dipakai itu adalah energinya Allah. Kalau bacaannya itu, kalamnya itu adalah dari energi Allah. Penghayatannya, ilmunya itu dari energi Allah. Orang sholat itu pakai iradah, mengagendakan. Habis takbir, ruku, sujud, duduk antara dua sujud, kemudian salam. Itu iradah, agenda. Wa ma tasa'un illa yasha'allah. Dan kalian itu tidak bisa mengagendakan suatu kerja. Allah lah yang mengagendakan. Nampaknya kita yang mengagenda. Tapi hakikatnya ada Allah SWT. Inilah yang dilupakan. Banyak dilupakan. Maka dari itu, orang diberi hakikat mereka. Ini melatih diri ini agar setiap saat sadar Allah. Agar setiap saat sadar Allah. Dipancing dengan apa? Dikir nafas. Tidak usah menghitung apa-apa. Hanya merasakan keluar masuk nafas. Kalau itu sudah dilatih, dikhaluat minimal 15 menit di sholat, itu pun belum tentu 15 menit. Udah saya anjurkan 15 menit. Bersemedi dan kata lain. Menenangkan diri, mengheningkan cipta.
rasakan nafas itu keluar masuk. Siapa yang keluar masukkan? Apa? Adalah Allah. Wajibul wujud. Hanya merasakan saja itu kita malas. Tak kengkeng khalwat atau melatih diri 15 menit habis sholat, gak dilakon-lakoni. Terus bagaimana bisa melakukan seperti itu jam? Terus bagaimana bisa 9 jam sehari semalam? Kita ini lebih banyak apa? Terlena. Kenapa? Karena terhijab. Terhijab. Karena Allah tidak kelihatan di mata kepala. Allah nggak kelihatan di mata kepala. Tapi kelihatan, nampak dengan apa? Mata haji, dengan rasa dan kata lain. Lebih nampak, lebih nyata daripada nafas ini sendiri. Karena Allah itu adalah dibalik semua aktivitas, dibalik semua basar, dibalik sama, dibalik irada, dibalik hayat, dibalik yang 7 energi itu, semuanya Allah. Kemudian mengatakan Allah itu gak nyata, apa namanya? Terhijab. Pak Tarif, khalwatnya gimana? Jalan penjara? Kok masih insya Allah? Saya nanya yang sudah. Kalau insya Allah yang akan. Berapa jam dalam sehari semalam khalwatnya? Tiap habis sholat. Berapa jam? Minimum 4 jam. Nah, berapa jam? Mending. 1 jam. Sampean, Pak Khalil, Pak Waki, Terposi. Kalau udah nikmat, nggak cukup 15 menit itu. 1 jam nggak cukup. Setiap saat. Itulah sholat daim namanya. Itulah sholat daim. Tapi kalau masih diselati ingat bukan sholat daim. Sholat itu langgeng. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun. Fatihah.